Salam sejahtera Sobat Media. Kita jumpa lagi dengan rubrik buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita masih akan terus membahas buku yang sudah terbit dari Tangan Terbuka Media, yaitu buku Jujur Melangkah, bersama penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Indrasmoro. Apa kabar Pendeta Yoel? Berusaha baik, Mas Kris. Ya, luar biasa sekali, berusaha baik, selalu ada semangat untuk menjadi lebih baik. Ya, Sobat Media, hari ini kita akan mengulas bersama, mendiskusikan bersama salah satu bab dari buku Jujur Melangkah, yaitu pada halaman 55, berjudul Kepentingan Diri Sendiri, yang berkaitan dengan bagian Alkitab dari Amsal 9 ayat 12. Kalau Sobat Media ingin mendengarkan petikan Amsal 9 ayat 12 tersebut, akan saya bacakan demikian. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang menanggungnya. Ya, Pak Yoel, selamat sore. Sore. Ini seperti nasihat dari orang tua, dari orang yang lebih berpengalaman kepada generasi penerusnya ya. Iya, tentang bagaimana seorang itu jangan cuma berdiam, tapi mengusahakan, mengejar dan bertekun untuk mendapatkan hikmat. Artinya kalau demikian berarti ujar-ujar lama yang bilang bahwa orang bijaksana, orang berhikmat, orang pintar itu seperti bakat dari langit tidak selalu benar ya. Jadi orang Yahudi malah meyakini orang berhikmat itu muncul karena ketekunan, karena pengalaman. Iya, betul ya. Apalagi kalau di bahasa Indonesia masa kini tertera ya. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Jadi sebetulnya tentu ada ada kesempatan itu dari Allah. Ada pelajaran itu dari Allah. Tetapi tentu juga benar bahwa ada orang yang belajar serius, ada orang yang mungkin malas belajar, menyia-nyiakan kesempatan, sehingga benar bahwa di sini kita bicara soal ketekunan. Dan dikatakan di sini, apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Jadi kelihatannya para orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, milikilah hikmat, karena kalau mereka punya, mereka sendiri yang beruntung. Iya. Persoalannya kan banyak anak merasa nanti sajalah gitu kan. Orang tua mah didengarkan saja tapi tidak dilakukan gitu ya. Atau nasihat orang tua dianggap hanya untuk kepentingan orang tua. Padahal ya sebetulnya orang tua pengen anaknya menjadi bijak ya. Karena orang tua pasti lebih punya banyak pengalaman dan kemungkinan juga pernah atau sering menyesal ya. Pernah mengalami kegagalan juga. Mengalami kegagalan dan dia pasti nggak ingin anaknya jatuh kegagalan yang sama. Ya nggak perlu ya. Tentu orang bisa belajar ketika gagal, tapi jangan sampai gagal karena sesuatu yang sebetulnya nggak perlu gagal. Sebenarnya bisa dipersiapkan, dirancang untuk lebih baik sebenarnya. Betul. Nah, ini terkait dengan hikmat, Pak Yoel. Nah, kalau kita menghubungkan hikmat, kalau di dalam dunia kita seringkali erat kaitannya dengan didikan atau pendidikan ya. Kita menimba hikmat itu dari berbagai sumber, dari keluarga, dari gereja, dari lingkungan masyarakat, dari sekolah maupun dari buku-buku yang kemudian memasuki alam pikiran dan hati kita. Memperkaya kita. Nah, di era digital ini uniknya adalah generasi penerus, terus kemudian anak-anak mendapatkan juga sumber-sumber hikmat dari internet dan sebagainya. Nah, kalau demikian yang diperoleh dari internet itu apakah bisa juga disebut sebagai hikmat atau sekedar pengetahuan? Apakah ada bedanya antara yang disebut hikmat atau kebijaksanaan dengan yang namanya pengetahuan? Kalau saya melihatnya begini, sesuatu menjadi hikmat kalau memang sesuatu itu dipahami, dilakukan, diamalkan. Sekadar pengetahuan bahwa kalau mau makannya sehat, makanlah wortel, itu pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu menjadi hikmat ketika kita makan wortel gitu ya. Kita makan wortel, serius makan wortel, karena kita tahu dengan makan wortel
dia akan matanya akan lebih sehat ketimbang orang nggak makan wortel. Nah di sini bukan sekadar tahu, tapi ketika pengetahuan itu dijalani, setelah melihat atau setelah mengalami kegagalan di sana sini, ketika pengetahuan dijalani, itulah hikmat. Jadi sebetulnya hikmat adalah kemampuan untuk tidak sekadar tahu, tetapi memahami bahwa pengetahuan ini perlu dialami, perlu dijalani, diuji coba ya, perlu diuji coba, perlu dititi dijalani dilakukan gitu kali. Jadi orang yang berhikmat bukan sekedar orang yang berpengetahuan, karena kalau berpengetahuan ya di Google banyak, gitu kan. Tapi di Google kan banyak pengetahuan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita hidup dari pengetahuan itu. Artinya di sini Pak Yoel, dalam hal pengetahuan, kita belum bisa memastikan bahwa pengetahuan itu benar atau salah, baik atau buruk sampai kita menjalaninya dan mengujinya terus-menerus ya. Iya. Dan di sini saya rasa yang dimaksudkan dengan Mas Kris tadi, perlu pengujian, perlu usaha, perlu membandingkan dengan yang lain. Itu yang menarik juga ya. Nah ini yang terkait dengan hal yang praktis Pak Yoel dalam hidup kita sehari-hari, masih berkaitan tadi bahwa anak-anak sering memandang bahwa nasihat atau petua dari orang tua itu mereka pikir hanya untuk kepentingan orang tua. Contohnya adalah kalau mereka disuruh belajar, mereka pinter, anak-anak seringkali menyangka bahwa nanti yang bangga cuma orang tua. Betul. Tidak ada pemikiran jauh ke depan bahwa kalau mereka pintar, mereka akan lebih berhikmat, mereka akan mampu menyelesaikan banyak soal kehidupan. Contoh lain adalah kalau mereka sekarang ini nggak membiasakan disiplin, nanti di masa mendatang mereka kemudian terbiasa malas dan sebagainya, mereka tidak kompetitif dalam hidup. Nah, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai tersebut sebagai orang tua kepada anak-anak supaya anak-anak ini tahu bahwa yang disampaikan orang tua seperti kita ini sungguh-sungguh sebuah nilai yang baik. Mungkin orang tua pertama perlu memperlihatkan kepada anak bahwa ini kalau nilai mereka jelek, ini bukan masalah malu nggak malunya orang tua. Tapi kan kadang-kadang orang tua bilang saya malu gitu kan. Nah, ketika orang tua bilang dia malu dengan nilai anak yang jelek, maka anak berpikir ini buat kepentingan orang tua. Tetapi ketika nggak gampang ya, karena kan orang tua juga nggak belajar jadi orang tua. Anak-anak juga belum pernah belajar jadi orang tua, gitu ya. Jadi mereka mikir, wah ini untuk kepentingan orang tua, gitu. Sehingga penting bagi orang tua mungkin bisa mengatakan, kayak Amsal ini kan, ini bukan buat saya, tapi itu harus tulus ya, sehingga anak-anak tahu bahwa emang itu bukan buat orang tuanya, itu buat kepentingan anaknya. Nggak gampang, tapi kan anak tahu tuh apakah memang ini buat kepentingan orang tua, apa ini buat kepentingan dirinya sendiri, gitu ya. Sampai anak-anak bisa memahami bahwa kalau hikmat itu mereka dapatkan, mereka terima, mereka gumuli, itu toh untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau mereka menolak hikmat itu juga toh mereka yang rugi Nah ini tentang hal yang praktis lainnya Pak Yoel. Dalam kehidupan sehari-hari, di luar pelajaran-pelajaran yang kita terima di sekolah, ada juga pelajaran-pelajaran hidup yang baik yang biasanya diajarkan mulai dari keluarga, seperti belajar mengantri, belajar sopan santun atau tata krama, menghormati orang tua, menaati peraturan umum yang tidak gampang ya, peraturan lalu lintas misalnya, belajar bersabar, atau juga belajar hidup jujur. Di beberapa negara seperti Jepang, Korea, Singapura, hal-hal praktis ini kabarnya dianggap lebih utama dari sekedar menjadikan anak-anak pintar. Nah, tapi mengapa di Indonesia kelihatannya malah yang diutamakan mendidik aspek kognitif pengetahuan itu dan melupakan unsur-unsur yang tingkah laku, tata krama dan sebagainya. Apa ada cara yang salah dengan cara mendidik kita ini? Mungkin karena sopan santun, tata krama kan nggak ada nilainya. Nggak ada nilai rapot gitu ya. Tetapi yang ada nilai rapotnya kan memang pengetahuan. Pengetahuan. Walaupun sekarang anak-anak SD, SMP, SMA udah agak beda ya dengan zaman kita dulu.
Kalau dulu kan hanya angka, sekarang angkanya itu bisa dibagi-bagi, pengetahuan, keterampilan dan segala macam. Tapi tetap aja itu berujung pada angka. Nah, sedangkan sopan santun, rajin berdoa, antre, itu kan kagak ada angkanya. Apa yang bisa dibanggakan? Atau memang orang berpikir itu gampang dilakukan, gampang dipelajari, nggak usah diajarin, bisa dah. Seperti belajar sendiri bisa belajar sendiri. Tapi akhirnya kita sama-sama tahu bahwa karakter dibentuk dari kebiasaan. Itu ya. Karakter Andre ya, karakter jujur. Gitu kan. Ketika misalnya anak berbuat salah gitu ya, main bola lalu kena piala jatuh, kita bertanya, siapa yang menjatuhkan? Nah, mungkin anak takut mengaku. Kita bisa mengatakan, nggak usah takut, Papa nggak akan hukum gitu ya. Kan banyak anak takut dihukum. Tapi ketika dia tahu bahwa orang tuanya nggak akan menghukum, ya sudah, katakan saja apa adanya. Atau takut nilai rapotnya jelek, jadi malu dia. Jadi malu. Karena nggak perlu malu. Selama berusaha. Saya selalu bilang dengan anak-anak saya, selama dia berusaha, hasil mah dari Tuhan gitu kan. Selama dia berusaha gitu kan. Dan kadang-kadang ini juga yang nggak dilihat guru ya. Guru mungkin nggak melihat usaha, guru hanya melihat angka rapotnya itu, angka rapot. Dan tidak salah juga, karena memang itu yang hanya bisa dinilai kan, hanya itu yang kelihatan. Sedangkan di rumah kan emang tugas orang tua. Mungkin maksudnya. Makanya ada anak-anak yang akhirnya mental jalan pintas, yang penting nilainya bagus ya, dengan segala cara. Yang penting nilainya bagus dengan segala cara ya. Baik jujur maupun tidak jujur ya mungkin. Karena pada akhirnya kan anak-anak berpikir toh nggak ada yang tahu. Anak-anak berpikir peristiwa hari ini 10 tahun lagi orang lupa. Tapi yang menarik adalah dengan jejak digital orang nggak lupa. Jadi ketika kita lancung salah hari ini dan itu ada terekam dalam digital, maka sampai kapanpun selama masih ada internet nyambung dengan kabel dan segala macam, orang bisa tahu dan kita bisa malu. Jadi pada akhirnya kita sudah mulai bisa memilah mana cerdik, mana licik, dan mana sebenarnya sungguh-sungguh berhikmat ya. Hikmat berarti sebenarnya adalah boleh dikatakan tidak ada hikmat yang buruk, selalu berujung pada kebaikan, atau gimana? Karena hikmat itu kan sebetulnya sesuatu yang membuat seseorang menjadi lebih pede, seseorang menjadi lebih tenang, seseorang menjadi lebih damai sejahtera. Kan kita sama-sama tahu tuh ada orang yang mungkin saking semangatnya belajar lalu lelean gitu kan, sampai pagi, sampai pagi sampai nggak bisa bangun paginya. Lalu ketika ulangan ujian salah semua, atau malah sakit, sehingga ya bubar semuanya kan. Dan situ orang perlu belajar, ternyata tubuh punya ketahanannya, apa yang harus diforsir, itu hanya akan merugikan kita. Dan ada yang bilang sih, belajarlah ketika tubuh lagi dalam keadaan segar untuk belajar, misalnya begitu. Nah, hal-hal gini kan hanya bisa dipahami kalau dialami, dan dilatih. Nah, mirip atlet tahu ya kapan latihan yang membuat cedera, latihan betul. Salah jatuh itu berbahaya. Artinya hikmat itu ternyata berlatih sampai menemukan pengalaman yang tepat dan istilahnya mendapatkan kunci yang pas. Betul. Artinya dia mampu menjawab pertanyaan, apa makna pengetahuan ini bagi saya, bagi orang lain, bagi dunia, gitu kan? Dan ketika dia mampu memilih dengan makna itu, maka itulah orang berhikmat, gitu kan? Jadi tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga boleh melihat kanan kiri, begitu ya. Itu jiwa berhikmat sebetulnya. Dan itu berasal dari pengetahuan. Jadi jangan juga akhirnya orang merasa nggak perlulah pengetahuan itu. Tidak. Pengetahuan itu kan sesuatu yang memang dari Tuhan, dan banyak orang sudah mengujinya gitu kan. Dari zaman dulu misalnya orang udah mengujinya,
Jadi nggak perlu juga kita harus mempertanyakan lagi, walaupun memang perlu mempertanyakan, tapi dalam rangka membuat kita lebih paham apa makna pengetahuan itu bagi diri sendiri. Mencari arti yang lebih dalam buat diri sendiri, termasuk mencari arti buat hidup kita. Nah, ini Pak Yoel. Nah, menjadi bijak bukan hanya ternyata harus dipelajari oleh anak-anak, tapi ternyata juga oleh orang tua. Ada ujar-ujar yang mengatakan kedewasaan bukan soal usia, tetapi soal pengalaman dan tanggung jawab. Ada orang yang mungkin usianya sudah tua, tapi tingkah lakunya masih kanak-kanakan, tanggung jawabnya belum dia miliki ya. Misalnya yang hal-hal sederhana, menerabas lampu merah, buang sampah sembarangan. Kalau di dalam buku ini dijelaskan menunda-nunda pekerjaan. Biasanya dalihnya ini yang paling suka dikatakan oleh orang adalah orang lain toh juga melakukannya. Mengapa saya tidak boleh? Bagaimana menurut Bapak ini? Kadang-kadang bukan orang lain yang melakukannya, semua orang melakukannya. Dan padahal kan nggak semua orang melakukannya kalau kita tidak melakukannya. Yang pertama. Yang kedua, yang menerabas lampu merah, sebenarnya mereka mungkin belum pernah mengalami kecelakaan gitu kan. Tapi mereka bisa belajar dari orang lain. Mereka bisa belajar dari orang lain. Tapi kan kadang-kadang belajar dari orang lain juga butuh kerendahan hati kan. Belajar dari orang lain butuh kerendahan hati. Jadi sebetulnya itulah gunanya pengetahuan. Itulah gunanya pengetahuan bahwa kalau lampu warna dari hijau ke kuning, ya sudah berhenti aja lah sebagai toh merah gitu ya. Dan kita nggak perlu mencoba-coba atau menambah gas. Menambah gas karena bisa saja itu akan terjadi kecelakaan. Gitu. Kalau nggak membahayakan kita, juga membahayakan orang lain. Nah, membahayakan orang lain lebih bahaya karena kita akan dihukum. Kalau orang lain meninggal gara-gara kesalahan kita, gitu kan? Kalau kecelakaan tunggal, cuma kita yang sakit, gitu kan? Kan bahayanya itu tuh, membuat orang susah, lalu kita dihukum, itu tuh. Saya rasa penting ya bagi kita untuk bertanya terus, apa makna pengetahuan ini buat saya? Dan menurut saya itu hidup yang berhikmat. Luar biasa sekali. Padahal tadi kita baru sekedar membicarakan suatu hal yang sederhana. Jadi hal yang kalau punya hikmat, yaitu buat dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau mengejarnya, toh itu yang rugi diri kamu sendiri. Ternyata ketika kita belajar menerapkannya dalam hidup praktis setiap hari, termasuk dalam hal yang paling sederhana seperti mengapa kita tidak merokok atau minum alkohol, itu sebenarnya kita bisa jawab dengan seperti ini ya, Pak Yoel. Ternyata melalui buku, melalui pengalaman, bukan hanya pengalaman diri sendiri, tapi juga pengalaman orang lain, itu akan memperkaya kita, membuat kita lebih bisa mengambil keputusan ketika kita menghadapi pergumulan yang sama atau kesulitan yang sama, dan tidak harus mengalami lebih dahulu kecelakaan atau kesulitan yang sama yang pernah dialami orang lain. Dan itu butuh hikmat. Mungkin Pak Yoel bisa memberikan kesimpulan penutup dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih Mas Kris. Mungkin bisa begini ya. Kembali lagi pertanyaannya adalah apa makna pengetahuan ini buat saya, buat orang lain, buat dunia. Lalu itulah hidup yang berhikmat. Jadi jangan sekedar berhenti pada mengumpulkan pengetahuan, karena itu tugasnya Google sekarang, mengumpulkan pengetahuan. Tugas kita adalah membuat pengetahuan itu bermakna, tidak hanya bagi kita, tapi bagi orang lain. Itulah hidup yang berhikmat. Dan menjadikan hidup kita bermanfaat bukan hanya bagi diri kita ya Pak Yoel. Betul. Terima kasih sekali Pak Yoel untuk perbincangan sore ini. Sobat Media, demikianlah perbincangan rubrik buku kita petang hari ini. Bersama Pendeta Yoel Indrasmoro, pengarang buku Jujur Melangkah. Kita masih akan terus memperbincangkan berbagai hal seputar hikmat dari kitab Amsal bersama dengan penulis yang sama, dengan tema yang berbeda. Nantikan perjumpaan kita berikutnya. Dukung terus pelayanan kami, doakan terus pelayanan kami, dan semoga kita selalu sehat sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.